biar enak. Iya. Baru berapa orang ini? Baru. Sepi gini. Sepi gini. Halo. Udah pada datang belum ini? Baru berapa orang ya? Baru 3 orang ya. Nah, sambil menunggu teman-teman datang, dimulai saja ya. Karena waktu tetap berjalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Ya, Bu. Ibu baru ngajar nih di kelas 10. Nama Ibu Fatmawati. Di sini Ibu ngajar bahasa Indonesia ya. Tapi sebenarnya Ibu ngajar di kelas 10 TB1 dan TB2 karena posisinya Zoom jadi semuanya ya. Nah, sebentar. Dari 300 siswa baru 3 orang. 3 orang apa 2 orang? 3 orang nih. Ayo yang lainnya di woro-woro ya supaya bisa ikut Zoom. Sebelumnya kalian sudah belajar bahasa Indonesia ya kemarin dengan Pak Sutarno, dengan Ibu Mariana. Jadi mungkin Ibu melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelum kita ke materi, sebentar. Perhatikan semuanya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan mengenai profil pelajar Pancasila. Karena di dalam kurikulum yang terbaru namanya kurikulum PK ya. Jadi yang namanya profil pelajar Pancasila itu wajib disampaikan kepada kalian. Yang apa aja sih yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima kreatif. Yang keenam, berkebinekaan global. Jadi setiap pelajar, setiap mata pelajaran apapun, baik itu bahasa Indonesia, baik itu pun matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, tetap yang namanya profil pelajar Pancasila itu wajib disampaikan. Jadi setelah kalian, ditutup ya, Apri kalau nguap ya kelihatan tuh. Iya, Bu. Kita lanjutkan. Jadi yang namanya setelah kalian melakukan pembelajaran diharapkan kalian bisa ada sikap ya, ada sikap yang harus kalian pahami. Yaitu yang pertama apa? Beriman. Karena yang beriman pasti ya harus ya, yang namanya Muslim harus beriman, bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, bersikap mandiri. Mandiri itu apa sih Bu? Contohnya bersikap mandiri itu ya, bersikap mandiri itu misalkan kamu mengerjakan tugas ya. Jadi
setiap tugas-tugas yang kamu laksanakan itu kamu dikerjakan oleh diri kamu sendiri. Ya. Misalkan gotong royong itu misalkan dalam kerjasama dalam pembelajaran. Misalkan ada suatu permasalahan yang tidak bisa dimengerti oleh kalian, maka kalian harus bekerja sama dengan teman-teman untuk menghasilkan permasalahan tersebut. Kemudian bernalar kritis. Apa sih bernalar kritis? Ya, yang namanya belajar harus, apalagi di era sekarang ya, kita harus lebih kritis berpikir. Yang selanjutnya berkreatif. Wajib, memang yang namanya SMK itu harus kreatif ya. Dan yang selanjutnya berkebinekaan. Nah, kalian kemarin bahas tentang laporan hasil observasi. Masih ingat enggak? Coba apa sih laporan hasil observasi itu? Ada yang ingat? Apa laporan hasil observasi? Masih ada yang ingat enggak? Masih ada yang ingat enggak? Nah, Ibu ingatkan lagi ya. Yang namanya laporan hasil observasi itu penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan berdasarkan pengamatan dan fakta yang ada. Jadi yang namanya LHO atau laporan hasil observasi itu bukan laporan secara mengada-ngada ya, tetapi berdasarkan fakta yang ada dan berdasarkan pengamatan. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Selanjutnya, nah kalian sudah belajar LHO. Nah, ini juga coba dengarkan ya. Kalian juga kemarin belajar mengenai selain pengertian dari LHO, apalagi yang kemarin itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Halo, bisa dengarkan Ibu? Bisa dengarkan Ibu? Nah, coba ada yang masih ingat apa saja sih ciri-ciri dari laporan hasil observasi? Bu. Bu, jadi kemarin belajar apa aja kalian? Indonesia. Indonesia, ya belajar apa Indonesia tuh kemarin tuh? Aduh Ibu, jangankan yang minggu kemarin, Bu, yang kemarin aja nggak tahu. Nah, yaudah, Ibu ingatkan lagi nih ya, ciri-cirinya apa saja sih yang namanya LHO itu atau laporan hasil observasi itu? Yang pertama adalah bersifat universal. Coba dengarkan ya, supaya ingat ya kaliannya. Nah, bersifat universal. Apa bersifat universal itu? Umum, bersifat umum, dapat dimengerti oleh siapapun ya. Kemudian yang kedua itu bersifat objektif. Apa sih objektif itu? Jadi tidak memihak salah satu ya objektif itu. Jadi memihak kondisi sesuai nyata atau sesuai dengan pengamatan. Dan fakta. Yang ketiga itu bersifat fakta. Dengarkan ya. Jangan ngobrol dong. Dengerin Ibu ya. Bersifat fakta. Fakta itu apa sih? Fakta itu berdasarkan pengamatan atau bersifat sesuatu yang nyata. Kemudian selanjutnya bersifat apa? Selanjutnya adalah tolong dimatikan aja dulu ya itunya. Dimut dulu biar kaliannya bisa mendengar enak. Nah, kemudian bersifat lengkap. Jadi isi dari laporan hasil observasi itu harus lengkap ya. Kemudian harus lengkap. Jadi rinci dari A sampai Z-nya itu harus lebih rinci. Kemudian apalagi? Yaitu yang selanjutnya adalah spesifik. Spesifik itu ada tentang sesuatu hal di mana kamu harus menjelaskan. Jadi misalkan wayang. Jadi ciri khas dari wayang ini apa? Harus dijelaskan secara rinci, secara detail lagi. Nah, itu yang bersifat. Kemudian apa saja sih
bahan-bahan untuk membuat wayang. Nah, itu masuk dari spesifik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi atau adanya pengelompokan. Kemudian, selain ciri-ciri, kalian kemarin belajar apa lagi? Selain ciri-ciri, ada yang masih ingat? Masih. Deskripsi sudah, ciri-ciri sudah. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Observasi. Observasi. Yang namanya observasi itu, apa sih observasi? Tadi udah Ibu jelaskan loh. Apa? Enggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu ya. Lumayan lah. Ada yang nyangkut observasi. Observasi itu sama saja dengan pengamatan ya. Oh, Diingat yang namanya observasi itu sama saja dengan pengamatan. Jadi Pengamatan. fungsi dari LHO, laporan hasil observasi, yang pertama adalah melaporkan pertanggungjawaban kalian dalam melakukan pengamatan atau dalam melakukan sebuah tugas ya. Jadi yang namanya pengamatan harus dilaporkan, ditulis secara bukti fisiknya bahwa kalian sudah pernah melakukan pengamatan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai sarana untuk pendokumentasian. Kemudian selanjutnya sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi peneliti atau pengamat berikutnya. Nah, tadi Ibu sudah mengingatkan kembali materi yang kemarin kalian pelajari. Yang pertama tentang deskripsi LHO atau hasil observasi, kemudian ciri-ciri sama fungsi. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Nih, masih melanjutkan materi yang kemarin tetapi mengenai struktur ya. Struktur organisasi. Nah, bukan struktur organisasi ya, sebelum kalian sebelum kalian belajar, nah, Mari membaca doa. Tujuan pembelajaran kalian itu apa? Nah, setiap pembelajaran pasti mempunyai tujuan atau target ya. Tidak mungkin. Tujuannya yang berpinter, Bu. Iya, tujuannya amber pinter, Bu. Ya benar. Pinter itu secara umum. Pinter apa ya? Ada yang pinter bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dijabarkan lagi. Pinter dalam hal Kita, Bu, apa? pinter ngaji, Bu. Pinter Wah, yang pinter ngaji mah ya kudu belajar agama ya. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran materi kali ini yaitu, dengarkan Ibu, boleh dibaca ya. Kita bareng-bareng membaca ya. Yang pertama adalah Bismillah. dengerin ya. Menyimak laporan hasil observasi yang dibacakan oleh orang lain untuk mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Nah, tujuan dari pembelajaran yang kedua apalagi? Selanjutnya adalah memahami dan menganalisis laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya ya. Tadi profil pelajar Pancasila sudah kalian pelajari ya. Nah, sekarang dengarkan. Udah, Bu. Struktur teks laporan hasil observasi. Asik. Kemarin juga udah dijelaskan sebenarnya sama Ibu Mariana, tapi mungkin kalian lupa ya. Jangankan struktur, Bu, definisi aja lupa, observasi aja lupa, Bu. Apa sih observasi? Belajar lagi kapan, Bu? Sekarang definisi, jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah definisi umum. Yang kedua itu deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat.
Dan yang masing-masing ini mempunyai fungsi masing-masing ya. Misalkan definisi umum. Coba dengarkan ya, halo. Dengarkan ya. Hai. Nah, definisi Bu. umum. Apa sih definisi umum itu? Definisi umum itu yang mengandung paragraf yang mengandung keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan, seperti adanya definisi, adanya pengklasifikasian, adanya informasi tambahan sebagai pembuka paragraf. Jadi ini sudah mengandung itu ya ciri-ciri semua. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa yang namanya LHO adanya pengklasifikasian atau pengelompokan. Kemudian deskripsi bagian. Apa sih deskripsi bagian itu? Tolong ini siapa ya? Mohon Sutrisno nih. Dimatikan aja, dimut aja ya. Iya, Bu, ya, Bu. Dimatikan. Nah, sekarang deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan paragraf yang mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jadi ini yang lebih spesifik lagi, jadi lebih rinci lagi. Jadi ciri khas dari paragraf tersebut itu adanya di sini di deskripsi bagian ya. Kemudian ada selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Apa sih deskripsi manfaat itu? Nah, deskripsi manfaat itu paragraf yang menjelaskan manfaat atau objek yang diamati. Misalkan saja kamu mengamati sebuah kegiatan, pengamatan misalkan kegiatan ilmiah ya, kamu mau mengamati struktur dari serangga misalkan. Woi, merah nih, woi. Coba yang baru masuk mohon di-mute ya supaya kalian bisa menyimak dengan baik. Kasihan teman kalian yang mau belajar loh. Ya, Tio ya gitu loh. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti kita ke contoh ya. Nih, contohnya adalah apa yang sedang dilakukan pada gambar di bawah ini. Dengarkan ya. Syukur-syukur kalian sambil membaca. Ini judulnya Belalang Anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang dilakukan beberapa waktu. Objek yang diobservasi adalah belalang dan anggrek. Awas, belalang dan anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang dan anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Tuh lihat gambarnya ya, belalangnya menyerupai bunga anggrek ya, makanya dinamakan dengan belalang anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, abdomen. Kemudian di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya.
sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Kemudian, ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina sampai antara 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah dan lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun, belalang anggrek dapat berubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan, seperti kelembaban dan kondisi cahaya. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh kecil seperti jangkrik, capung, lebah, lalat. Belalang anggrek, coba Sutrisno ini ya, dengarkan ya, menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hasil hidupnya terdiri dari telur, kemudian larva, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur hingga 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam serang berbentuk buih putih yang disebut OTK. OTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama serangga. Karena keindahan belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan penelitian atau pengamatan tentang belalang anggrek. Nah, selanjutnya, nih, jika kalian cermati, jadi ada penggolongan tadi ya, mana yang termasuk deskripsi bagian, mana yang termasuk definisi, dan mana yang termasuk deskripsi manfaat. Sebentar ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah mendengarkan ya, dan bisa dilihat di HP juga ada ya. Sekarang coba kalian kelompokkan mana paragraf yang termasuk klasifikasi atau umum dan mana yang termasuk deskripsi bagian, kemudian mana yang termasuk deskripsi manfaat. Nah, kenapa? Di sini kan ada pernyataan umum atau klasifikasi, jadi definisi ya, tentang definisi nih. Paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai belalang anggrek seperti nama ilmiah dan ciri-cirinya. Coba kita lihat lagi.
Mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat berbahaya. Nih, ciri-ciri umum di sini sudah jelas ya nih. Ada bahasa tentang ini kan tentang definisi ya. Objek nih pertama-tama nih ciri-ciri umumnya nih. Nama Latin dari belalang anggrek adalah Hymenopus coronatus. Nah, ini sudah jelas ini tentang definisi adalah, apalagi di sini ditambahkan ada kata adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah di Indonesia di kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai. Nah, ini sebagai ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya apa? Bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Makanya dinamakan dengan belalang anggrek karena ciri-cirinya itu menyerupai bunga anggrek. Nah, di sini kan paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai belalang anggrek. Gambarnya anggrek. Seperti, coba dengarkan dulu ya, nama ilmiah dan ciri-cirinya. Kemudian paragraf 2 yang kelima sampai 5 ini menggambarkan tentang deskripsi bagian, di mana deskripsi bagian tersebut nih paragraf 2 menjelaskan tentang apa. Jadi lebih rinci ya, menjelaskan tentang bagian tubuh anggrek, bagian tubuh belalang anggrek. Kemudian paragraf ketiga menjelaskan paragraf ini memberikan informasi lebih rinci ya. Jadi lebih rinci paragraf 2 itu mengenai apa, paragraf ketiga mengenai apa. Di sini dijelaskan bahwa paragraf kedua menjelaskan tentang bagian tubuh. Tubuh apa? Tubuh belalang anggrek. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh belalang anggrek. Yang keempat menjelaskan tentang makanan belalang anggrek. Dan yang kelima menjelaskan tentang daur hidup belalang anggrek. Coba untuk itu kita kembali lagi ke paragraf ya. Nih, mana paragraf kedua? Nih, paragraf kedua menjelaskan tentang pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan ciri dari belalang anggrek. Nih, bagian tubuhnya ya. Menjelaskan bentuk tubuhnya, makanan, dan daur hidupnya. Di sini sudah sangat rinci nih bagian tubuh belalang anggrek itu apa saja, kemudian bagian kepala terdapat apa saja, kemudian terdapat jenis apa saja. Di sini sudah rinci ya. Kemudian paragraf yang ketiga itu menjelaskan tentang apa ini? Tubuh belalang anggrek. Jadi kisarannya ya, kisaran tubuhnya itu ukurannya itu yang betina ukurannya berapa, yang jantan itu ukurannya berapa, kemudian bentuknya seperti apa, berwarna apa. Di sini sudah rinci. Kemudian paragraf yang selanjutnya itu mengenai apa? Nih, mengenai makanan anggrek. Ya, belalang anggrek merupakan predator. Di sini sudah jelas ya, merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Di sini menjelaskan tentang makanan
dari anggrek dari belalang anggrek tersebut. Nah, mereka pemangsa serangga lain yang bertubuh kecil seperti jangkrik. Jadi makanan dari belalang anggrek tersebut jangkrik, capung, dan belalang. Jadi di situ dijelaskan bahwa makanan dari belalang anggrek ini sudah jelas ya, ada jangkrik, capung, dan lalat. Kemudian belalang anggrek yang terakhir adalah daur ulang, mengenai daur ulang dari belalang anggrek tersebut. Kemudian hewan yang mengalami lanjutkan tadi paragraf yang keberapa? Sarapan durung, Bu. Ketiga ya. Paragraf ketiga itu mengenai daur hidup ya, daur hidup dari belalang anggrek itu. Jadi kehidupan dari belalang anggrek ini fase-fasenya ya, fase-fase hidupnya seperti apa? Mulai dari telur, kemudian nimfa, kemudian dewasa. Di sini dijelaskan lebih rinci ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian mengenai paragrafnya juga, contohnya Ibu jelaskan mana yang termasuk definisi umum. Ini ya, yang termasuk definisi umum. Kemudian definisi bagian itu menjelaskan tentang lebih rinci tentang apa yang sudah kita amati ini. Kita kan mengamati belalang anggrek, lebih rincinya itu apa? Kayak tubuhnya, bentuk tubuhnya, fase-fase hidupnya, kemudian ukuran dan warnanya. Ini kan sifatnya lebih spesifik ya. Ini sifatnya lebih spesifik. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, manfaat dari melakukan pengamatan tersebut apa? Nah, bahwa kalian mengetahui apa? Mengetahui informasi bahwa yang namanya belalang itu ternyata banyak ya. Bukan yang taunya belalang yang warna hijau aja, ternyata banyak. Ada yang belalang apaan, Bu? ada belalang anggrek, jadi ada manfaatnya ya setelah kita melakukan pengamatan tersebut. Nah, sekarang coba contohnya nih, ada contoh. Ibu pengen ada yang membaca ya, yang Ibu tunjuk tolong nanti dibaca ya. Coba Nanda Fahrezi. Coba Nanda Fahrezi. Males sekolah online. Bentar ya. Yang mana, Bu? Ya, nanti Ibu buka dulu paragrafnya ya. Tadi belalang. Coba yang lainnya menyimak. Ada teman kalian yang sedang membacakan paragraf. Yang lainnya menyimak. Nanti Ibu tanya ya satu-satu. Nah, ini mengenai tonggeret ya. Wow. Bu, gambarnya diperbesar, Bu. Tuh. Oh, nggak kelihatan. Di sini udah paling besar ya. Kan Bu di laptop, Bu, di monitor. So, Ini kan HP. coba Nanda Fahrezi dari ini ya, paragraf, sebutkan namanya, siapa. Sebutkan namanya siapa, dari kelas berapa. Tolong bacakan 2 paragraf ya. 13, Bu. Sampai getaran timbal. Sok, mulai. Yang lainnya tolong dimatikan mic-nya ya. Apa itu? Ayo. Tonggeret. Nah, sok. Sebutkan namanya dulu dong. Oh, Nanda Fahrezi dari kelas 10 TKJ 4. Ya, sok. 10 TKJ. Tongret. Aduh, namanya Ayo apa? Cica Didae. Merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tonggeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Sok, lanjut ke paragraf yang kedua. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran
memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot digerakkan, membran akan bergetar. Getar itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena perut tonggeret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amfifilar. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. 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 Nah, Iya, Bu. terima kasih buat Nanda Fahreji. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu tunjuk lagi nih siapa ya? Ini tadi yang ngomong terus nih siapa tadi itu ya? Sekarang perempuan deh. Ibu pengen. Coba Alicia. Alicia ya, Alicia Afriliani dari TB1. Sok Alicia. Paragraf 2 paragraf ya. Nah, 3-4 ya, sok Alicia. Hanya tonggeret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tonggeret betina. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang unik. Tonggeret dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memangsanya. Tonggeret masa hidup di pepohonan hanya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Namun setelah menetas, nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30-50 cm dan hidup dalam tanah selama 2-3 tahun. Namun ada juga jenis tonggeret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tonggeret menyukai temperatur hangat 24-30 Celcius derajat. Tumbuh optimal. Belum ya. Sok lanjutkan, Alicia lanjutkan. Untuk tumbuh optimal pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Nah, terima kasih untuk Alicia dari 10 TB1. Selanjutnya siapa lagi nih? Aprianto. Mana Aprianto? Aprianto. Silakan lanjutkan Aprianto. Sebutkan nama sama kelas ya. Mana Aprianto? Ini mana anaknya ya? Halo, Aprianto ada nggak nih? Aprianto lagi sunat, Bu. Lagi sunat, Bu. Hadir, Bu, hadir. Sok, Aprianto, baca ya. Paragraf. Semuanya deh. Ya. Nang, Pri, suaranya bagus ya. Tonggeret Cicadidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tonggeret yang hidup di dunia. Seperti tonggeret memiliki suara yang berbeda. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki taibal. Halo, sebentar tadi Aprianto. Ini paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf 5 ya. Tadi paragraf berapa ini? Kelima nih, tonggeret termasuk jenis hewan herbivora. Sok, silakan. Ya. Tonggeret termasuk jenis hewan herbivora. Tonggeret dewasa menghisap sehari makanan dari batang pohon menggunakan mulut yang seperti jarum. Saat masih
bentuk nimfa tonggeret mengisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Ya, lanjutkan. Petani kerap memanfaatkan suara keras tonggeret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi tonggeret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat tonggeret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam. Palawija seperti jagung dan kacang. Nah, musim kemarau akan segera datang. Sayangnya, perubahan iklim menyebabkan suara tonggeret tidak lagi teratur sehingga tidak dapat lagi digunakan. Sebagai tanda musim kemarau akan datang, meskipun begitu, tonggeret masih memiliki manfaat lain, yakni dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Ya, Udah, Bu. terima kasih buat Aprianto. Nah, tadi paragrafnya sudah dibacakan sama teman-teman kalian ya. Dari Nanda, Alicia, sama Aprianto. Coba kalian, tadi kan yang jelas kalian menyimak ya. Sekarang, silakan kalian bikin seperti contoh tadi kayak Ibu, mana yang termasuk definisi, mana yang termasuk definisi bagian, mana yang termasuk definisi manfaat. Nah, sebentar nih. Nanti diisi ya di sini nih. Mana paragraf mana? Jadi kayak tadi contoh yang sudah Ibu contohkan ya. Mana yang termasuk pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian alasannya apa. Kemudian mana yang termasuk deskripsi bagian, paragraf apa aja nih yang termasuk deskripsi bagian, ataukah dari 2 sampai 5 atau dari 2 sampai 6. Nah, alasannya apa? Jadi misalkan paragraf pertama menjelaskan tentang apa? Paragraf kedua menjelaskan tentang apa? Paragraf ketiga menjelaskan tentang apa? Harus rinci ya. Kemudian deskripsi manfaat nih. Deskripsi manfaat contohnya sudah Ibu jelaskan, biasanya ada di paragraf terakhir ya, deskripsi manfaat. Jadi misalkan tadi tentang tonggeret. Jadi apa manfaat tonggeret? Tadi Ibu menyimak ya bahwa tonggeret itu sangat bermanfaat sekali ya, khususnya buat para petani ya, buat para petani. Nah, jadi silakan tugas kalian membuat struktur teks hasil laporan. Jadi klasifikasinya ya, mana nih bagian ini termasuk mana, bagian ini termasuk mana, bagian ini termasuk mana. Sama diberikan alasannya. Alasannya itu seperti apa? Jadi paragraf 1 menjelaskan tentang apa, paragraf 2 menjelaskan tentang apa, paragraf 3 menjelaskan tentang apa. Nah, nanti Ibu kirim ke Google Classroom. Mohon yang belum gabung Classroom, silahkan gabung ya, gabung dulu, terutama TB1, TB2 ya. Ibu sudah bikin apa, Bu? Oh, nanti guru mapel masing-masing ya, guru mapel masing-masing. Karena Ibu megang TB. Kodenya apa, Bu? Oh, nanti minta ke wali kelasnya, Bu, minta kode Classroom. Iya, mate. Ya, mintanya ke wali kelas belajar bahasa Indonesia. Masih nakon baik ini ya. Udah masuk, Bu. Ya, nanti minta ke gurunya ya. Ibu Mariana ya, sama ke Pak Sutarno, silakan nanti kalian minta filenya. Nah, terus nanti Ibu kirim ke Google Classroom, silakan nanti kalian kerjakan. Ya, nanti kalian kerjakan tugasnya, kemudian jangan lupa dikirim melalui Google Classroom. Ibu tunggu sampai jam 12. Kalau sampai jam 12 kalian tidak mengirimkan, berarti Ibu anggap kalian tidak mengerjakan. Paham? Paham? Paham, Bu. Paham. Kalau paham mungkin sekian aja. Udah ikut cuma di Alfa. Ya tetap aja itu ya. Man kota Ibu sia-sia ya Ibu tenggatnya cepet banget Bu. Sehari ya kayak nanti tenggatnya. gimana
Ya udah, nanti untuk lebih jelas, ini materinya Ibu kirim ya. Ibu kirim ke Classroom. Jadi kalian bisa buka lagi materi yang dari Ibu kirim melalui Classroom, kemudian nanti kalian kerjakan ya. Oh. Ya, nanti kalian kerjakan. Nanti Ibu kirim ulang materinya, tenang kok. Ya, Jangan Bu. khawatir. Ya. Jangan khawatir, Ibu kirim ulang materinya. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada ibu tersayang. Ibu makan belum, Bu? Oh, belum. Mau ngasih makan Ibu? Ada yang nawarin Ibu makan? Iya, Bu. Ini ada sega kuning, Bu. Iki buang segaking. Iya. Ya udah, mungkin cukup sekian karena ada yang bertanya. Cukup sekian ya, nanti ketemu lagi dengan guru mapel selanjutnya di minggu yang akan datang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.